Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi Ia sudah menuntun dan memberkati saudara dan saya di tengah-tengah kesibukan kita, sehingga kita boleh tiba kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10 dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Dan itu bukanlah sifat manusia, karena kita tahu bersama, apabila ada yang menyakiti kita, kecenderungan kita sebagai manusia, kita akan berusaha membalasnya. Tetapi pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai kelemah lembutan ini, ialah kemampuan untuk mengampuni, tidak mengingat-ingat lagi akan kesalahan, ataupun ketika ada yang menyakiti kita, kita akan mampu mengampuni dia tanpa dendam. Apakah kita mampu melakukannya? Sifat berdosa kita tidak dapat menolong untuk tidak membalas dendam ketika seseorang menyakiti kita. Tuhan cukup sanggup untuk mengubah hati kita dan menjadikan kita orang yang lemah lembut. Dengan bantuannya, kita dapat menanggung segala pelanggaran dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Sepanjang pelajaran ini kita akan melihat bersama-sama kelemah lembutan dalam penderitaan. Kita juga akan mempelajari mengenai kelemah lembutan syafaat, apa maksudnya, dan juga kelemah lembutan di hadapan musuh kita. Demikian pula dengan kelemah lembutan di hadapan ketidakadilan, dan pada akhirnya sumber dari kelemah lembutan tersebut. Mari kita lihat ini satu persatu. Mari kita mulai dari kelemah lembutan dalam penderitaan. Yehezkiel 24 ayat 24 mengatakan, "Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah." Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya, namun hidupnya tiba-tiba terbalik. Yusuf berpegang teguh pada Tuhan dalam pencobaan yang keras. Ia tetap tahan di dalam setiap godaan. Dia dengan rendah hati bekerja untuk tuannya dan dengan lemah lembut menanggung tuduhan-tuduhan palsu yang ditujukan kepadanya. Akhirnya pecahan-pecahan ataupun masalah tantangan kehidupan yang Yusuf alami akhirnya menjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Kita tahu bersama akan ceritanya. Hati Yehezkiel juga hancur berkeping-keping setelah istrinya meninggal. Tetapi anehnya, Tuhan memintanya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dalam keadaan seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa jangan menangis, karena ini merupakan lambang di mana keras tengkuk, ketidakpercayaan maupun tidak menurutnya bangsa Israel menjadi gambaran bagaimana hubungan Tuhan dengan bangsa tersebut. Pecahan-pecahan Yehezkiel menjadi pengumuman dan contoh bagi orang Israel. Tuhan dapat menggunakan pecahan-pecahan kita, masalah, tantangan kehidupan, penderitaan yang datang silih berganti untuk membantu orang lain. Jika kita dengan rendah hati menerima penderitaan kita, dan ketika kita dengan sabar menjalankan akan setiap kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan, maka pada akhirnya pengalaman kehidupan kita ini akan menjadi kesaksian, pelajaran hidup bagi orang yang ada di sekitar kita. Kelemah lembutan pengantara. Keluaran 32 ayat 11 mengatakan, "Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Kita tahu bersama cerita ketika bangsa Israel menyembah Baal ataupun patung lembu emas ketika Musa tidak hadir setelah mereka menunggu untuk sekian waktu lamanya untuk turun dari Gunung Sinai. Musa dikenal sebagai orang yang paling lemah lembut. Kita boleh temukan itu di dalam Bilangan 12 ayat 3. Meskipun ia harus terus-menerus menghadapi keluhan dan perlawanan, Tuhan menawarkan Musa untuk menghancurkan umat Israel dan memulai sebuah bangsa baru dengan dia pada saat mereka melupakan Tuhan dan mereka membuat patung lembu emas dan menyembah patung tersebut. Namun Musa mengantarai atas nama umatnya yang mengeluh. Dia juga mengantarai atas nama saudara perempuannya sendiri setelah dihianati olehnya. Dia juga mengantarai ketika kerabatnya mencoba untuk merebut
keimamatannya. Kita melihat kehidupan dari Musa ini, di mana dia adalah seorang yang paling lemah lembut hatinya yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Ketika masalah datang di dalam kehidupan dari bangsa Israel ataupun kehidupan saudara-saudaranya yang lain, dia bukan membakar supaya lebih panas masalah tersebut, tetapi dia berusaha mengantarai sehingga masalah tersebut akan diselesaikan dan pada akhirnya ada solusi yang akan dicapai. Demikian pula kita, mari kita menjadi pendamai. Mari kita mendamaikan satu dengan yang lain, bukan justru kita yang memanas-manasi dan pada akhirnya bukan masalahnya akan selesai, tetapi masalahnya juga akan lebih besar lagi. Kelemah lembutan termasuk menawarkan kasih karunia kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Kita adalah manusia yang tidak pantas mendapatkan kasih karunia itu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita, demikian pula kita. Ketika ada yang melakukan kesalahan, kecerobohan, sehingga menyebabkan problema kehidupan, marilah kita saling mengasihi, memaafkan, karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Kelemah lembutan di hadapan musuh. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa kita harus mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Yesus membagikan satu alasan dasar agar kita menyerupai Bapa kita. Allah baik terhadap musuh-musuhnya. Dia mengasihi mereka karena dia melihat mereka sebagai calon warga kerajaan sorga, mutiara berharga dari harta karunnya. Ketika kita melihat musuh kita seperti ini, semuanya berubah. Kita melihat mereka sebagai saudara dan saudara masa depan yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan kekal. Dengan cara ini kita akan selalu mencari kebaikan mereka. Ini akan sangat sulit apabila kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Tetapi ini akan disanggupkan bagi kita untuk mengampuni, mengasihi akan musuh-musuh kita apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa tadinya kita ini adalah bermusuhan dengan Allah, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia mengampuni kita. Dia tidak mengingat-ingat akan kesalahan. Kematian Yesus di kayu salib cukup untuk melayakkan kita berhubungan kembali dengan Allah kita, dan keselamatan diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk mengasihi, mengampuni musuh-musuh kita. Apakah kita sanggup melakukannya? Kita disempurnakan saat kasih Tuhan tumbuh di dalam hati kita. Kesempurnaan ini ditunjukkan dengan mengasihi orang lain dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Kelemah lembutan di hadapan ketidakadilan. 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini merupakan perkataan penguatan Petrus kepada para budak yang sedang menghadapi tekanan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Tidak diragukan lagi, Yesus adalah teladan kelemah lembutan yang terbesar. Petrus menjelaskan bagaimana dia berperilaku sehingga kita dapat belajar dari teladannya. Yesus tetap diam di hadapan penyerangnya. Dia tidak memberontak terhadap serangan atau penderitaan, tetapi menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan selalu memegang kendali. Tuhan akan melakukan keadilan pada waktu yang tepat. Kita tahu bersama kehidupan Yesus di dunia ini, Dia rela mati di kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Dia setiap hari mengalami ketidakadilan di dalam kehidupannya, tetapi Dia tetap lemah lembut. Dia memiliki prinsip dan Dia mengetahui tujuan Ia datang di dunia ini adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada manusia. Mari kita ingat kelemah lembutan Yesus ketika kita menghadapi situasi yang tidak adil dan kemarahan tumbuh di dalam diri kita. Keheningannya adalah kesaksian yang kuat. Ingatlah nasihat Paulus dalam Roma 12 ayat 17-21. Jangan membalas dendam, karena balas dendam adalah milik Tuhan. Sebaliknya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat. Kita seringkali mengalami ketidakadilan di dunia ini, tetapi mari kita belajar untuk menjadi lemah lembut menghadapi ketidakadilan ini. Sebagaimana dengan Yesus, Dia menang di dalam penderitaan kehidupannya. Demikian pula dengan saudara dan saya, Dia akan memampukan kita menang di dalam setiap tantangan kehidupan kita.
kita akan mampu berdamai dengan setiap orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan belajar kepada sumber kelemah lembutan. Mazmur 62 ayat 7 mengatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kelemah lembutan biasanya dilihat sebagai kelemahan. Orang yang lemah lembut dianggap pemalu, tidak berdaya, pengecut. Tidak ada yang dapat lebih jauh dari kebenaran. Tetapi sebenarnya definisi kelemah lembutan bukanlah seperti itu. Kelemah lembutan orang Kristen didasarkan pada batu karang. Mereka tetap teguh dalam badai kehidupan ini. Mereka tidak ingin menyakiti musuh mereka, tetapi mengantarai untuk mereka. Kelemah lembutan berarti kita memiliki prinsip di dalam kehidupan kita. Kita tetap teguh di dalam setiap penderitaan tantangan kita, dan kita mampu untuk memberikan maaf dan tidak mengingat-ingat akan kesalahan. Mereka mengasihi keluarga dan teman-teman mereka, bahkan jika mereka mengkhianati atau menyakiti mereka. Mereka menempatkan keadaan buruk di tangan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan selalu memegang kendali. Dia melakukan pekerjaannya untuk kemuliaan namanya. Dan kelemah lembutan tidak dihasilkan oleh usaha-usaha kita, tetapi kelemah lembutan itu adalah sifat dari Allah yang kita minta kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberikan itu kepada saudara dan saya. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk memberikan sifat kelemah lembutan di dalam kehidupan kita, dan belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah gunung batu kita, kubu pertahanan kita, dan keselamatan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk dapat mempraktikkan sifat kelemah lembutan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.